Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kita kembali di acara tadi. Kita sudah lihat rangkaian acara dari deklarasi dan komitmen bersama bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati di 7 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan menggelar pilkada serentak di tahun 2020 ini. Dan saat ini saya sudah bersama bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Mataram, yakni Bapak Haji Moharol Iskana dan Tuan Guru Haji Mujib. Pemohon, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Bang, kalau kita melihat serangkaian dari acara tadi bahwa Bapak Slon diminta untuk berkomitmen menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada di 2020 ini. Menurut Bang Mohan sendiri seperti apa? Tentu begini ya, kita apresiasi betul apa yang diinisiasi oleh Bapak Kapolda dalam hal ini beserta jajarannya untuk mempertemukan kita di tempat ini. Kemudian kita diminta untuk membangun komitmen politik, komitmen moral bersama-sama dalam rangka bersama-sama kita untuk menjaga protokol kedisiplinan kita, protokol kesehatan kita demi keselamatan kita bersama. Dan apa yang sudah kita sampaikan bersama tadi secara bersama-sama, kita sampaikan secara kolektif tadi, semangat itu harus kita pegang bersama-sama. Dan kami tentu akan melaksanakan itu dengan sepenuh hati, dan kami akan melaksanakan nanti dalam setiap tahapan-tahapan kami di tahapan pilkada yang harus kami laksanakan khususnya di Kota Mataram. Di Kota Mataram sendiri kita tahu kemarin Kota Mataram sempat menjadi zona merah, meskipun sekarang sudah tidak lagi menjadi zona merah. Apa titik tekan yang perlu ditekankan, tidak hanya mungkin kepada tim dan relawan, tetapi juga secara masyarakat umum? Ya, ini kan kita kesyukuran kita bahwa atas kedisiplinan kita dan juga kerja keras dari gugus tugas COVID dan kesadaran bersama masyarakat, kita sudah sampai pada titik ini sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita akan semakin membaik. Nah, dan kita berharap tentu bahwa kondisi ini sama-sama kita pelihara dan kondisi dan kedisiplinan yang kita tingkatkan kembali agar Mataram betul-betul kita bersih dari COVID ini ya. Ya, karena itu juga termasuk juga dalam kepentingan politik pilkada saat ini kan menjadi sesuatu yang penting bagi kami ya. Tadi juga disampaikan bahwa ini sangat memberikan dampak terhadap keputusan politik daripada pemerintah. Apabila COVID ini tidak tertangani dengan baik, kemungkinan juga ada kluster pilkada dan kemungkinan juga ada isu-isu penundaan dan segala macam. Ya, ini kan tentu akan menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan bersama. Artinya Bapak Slon sebenarnya harus peran aktif dan menjaga betul komitmen. Ya, sangat ya. Apa yang sudah kita sampaikan, bacakan tadi bersama, itu tentu menjadi pegangan kita semua ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Tuan Guru atas waktunya. Sama-sama. Mirsa, kita akan nantikan pasangan calon lainnya juga yang akan kita tagih komitmen bersama mereka kaitan dengan komitmen mereka terkait dengan penerapan protokol kesehatan di masing daerah pemilihan mereka. Mirsa, tadi kita sudah bersama Bapak Slon wali kota dan wakil wali kota Mataram, Bapak Moharol Iskana. Saat ini saya tengah bersama Bunda Seli Andayani yang didampingi oleh wakilnya pada hari ini. Bunda, kalau kita lihat tadi kan Bapak Kapolda juga sudah menagih komitmen daripada Bapak Slon untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada di Nusa Tenggara Barat, terutama di Kota Mataram saat ini. Menurut Bunda sendiri seperti apa? Kalau menurut kami sepakat dengan yang dibahas tadi, dan kami juga sudah menandatangani komitmen itu dan kami siap melaksanakan. Ya, agar tidak terjadi lagi klaster pilkada. Ya, karena kami juga harus bertanggung jawab kalau ada pendukung kami yang terpapar karena COVID. Oleh karena itu ini akan dilaksanakan bersama. Bagaimana menerapkan ini dan membangun satu komitmen bersama secara kolektif, baik itu mulai dari Bunda sendiri bersama pasangan, kemudian dari jajaran tim, dan kemudian kepada para pendukung dan seluruh masyarakat di Kota Mataram. Ya, kami sudah menjelaskan kepada tim dan juga relawan ya, sebetulnya untuk tidak berkerumun, tidak banyak para pendukung yang hadir,
Tapi ya namanya pendukung, kami juga tidak bisa memantau satu persatu kemarin waktu pendaftaran, tapi kami siapkan sudah 4.000 masker yang dibagikan kepada masa pendukung kami ya. Nah, nanti setelah ini kami tentu akan lebih banyak menggunakan kampanye dengan dialogis, misal dengan 10 orang, dengan maksimal 20 orang. Kalau KPU, Bawaslu mengatakan bisa 50 orang, kami pakai 20 orang. 20 orang. Itu Ya. artinya sebagai Dan langkah kami serius. juga Ya? setiap pertemuan wajib membagikan masker. Artinya itu sebagai salah satu langkah serius yang dilakukan oleh Bunda untuk menghadang Iya. atau COVID-19 Iya, gitu. apalagi nanti waktu masa pengumuman dan pengambilan nomor, kami juga sudah sepakat menyiapkan misalnya live saja di rumah agar masa tidak banyak Berkerumun. tidak banyak yang ikut mendampingi kami. Mungkin kami hanya dengan ketua tim saja yang akan hadir nanti. Ya, Bunda, seperti yang saya bilang tadi bahwa ini adalah tidak hanya untuk tim dan kemudian para pendukung, tetapi untuk seluruh warga Kota Mataram. Apa yang pesan Bunda kepada seluruh warga Kota Mataram agar pertama menjaga protokol kesehatan dan kedua juga agar bagaimana masyarakat Kota Mataram tetap berdisiplin dalam setiap gerak dan langkahnya untuk Tapi mentaati menurut protokol kesehatan. kami masyarakat kota kan cerdas. Kalau sudah sosialisasinya masif, insya Allah mereka juga akan taat. Kami berharap para pendukung kami juga agar bisa bertanggung jawab terhadap tanda tangan yang kami lakukan tadi bersama Forkominda, ada Ibu Wagub. Mohon hargai kami juga untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran protokol COVID. Oke, baik. Terima kasih Bunda atas waktunya. Pemirsa, itu dia wawancara kami bersama Bunda Seli Andayani dan Tuan Guru Haji Manan yang merupakan Bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram di 2020 ini. Kita nantikan bagaimana komitmen dari calon-calon lainnya berikut ini. Ya, terima kasih. Mirsa, saat ini tadi kita sudah mendengarkan dua bakal calon pasangan calon dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram yang sudah kembali menyatakan komitmen mereka terkait dengan bagaimana kemudian mengarahkan kepada tim sukses beserta para pendukung untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan saat ini saya juga sudah bersama bakal pasangan calon yakni Haji Baihaqi dan Baidiah Ratu Ganepi yang merupakan juga bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, bagaimana kemudian menerjemahkan komitmen yang tadi sudah ditandatangani dan sudah dideklarasikan bersama-sama yang dipimpin langsung oleh semua pasangan calon tadi? Baik, jadi terima kasih. Kami setelah melakukan penandatanganan komitmen ini tentu akan kami aktualisasikan secara internal di dalam tim pemenangan kami. Di dalam tim ini kami akan membentuk sebuah tim khusus yang akan memantau pergerakan para relawan dan para pendukung yang lainnya untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID ini. Sehingga setiap tim yang ada ini nanti kita akan memberikan tugas masing-masing. Jadi tugas khusus yang akan kami anukan secara internal adalah membentuk tim untuk memantau pergerakan teman-teman, para relawan dan para pendukung ini supaya dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik ke depan harus tetap mengikuti standar kesehatan COVID-19. Tentu tidak hanya kepada para pendukung dan para tim, tapi apa menurut Pak Baihaqi sendiri upaya yang harus dilakukan sebagai salah satu cara untuk melindungi semua warga masyarakat Kota Mataram terbebas dari COVID-19? Oke, jadi itu kami memulai dari diri sendiri dulu ya secara internal. Kalau kita berbicara secara keseluruhan untuk masyarakat, warga masyarakat yang ada di Kota Mataram, hampir kami memastikan setiap kami melakukan upaya-upaya politik atau kegiatan-kegiatan politik, kami selalu melakukan himbauan dan wajib kami menghimbau. Pertama kali yang kami sampaikan adalah supaya tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara masyarakat secara umum, tentu kita semua harus bahu-membahu
kita berkolaborasi bersama, berbagai macam cara, berbagai macam teknis harus kita lakukan supaya kota kita ini benar-benar bisa diminimalisir tingkat penyebaran virus ini. Nah, oleh sebab itu tadi kami sampaikan, kami memulai dari diri sendiri, mulai dari tim kami, sehingga nanti bisa sebarannya itu ke masyarakat Kota Mataram, sehingga tidak seperti apa yang dikhawatirkan, penyebaran virus ini akan menyebar yang terlalu cepat. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Oke. Baik, terima kasih Bapak Eki Anda Diah Ratu Ganepi pada kesempatan ini. Mirsa, nanti kita akan saksikan juga statement sekaligus komitmen dari bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dan bupati wakil bupati di 7 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada di tahun 2020 ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya baik, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan berbagai pihak atau berbagai bapaslon dari wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati. Saat ini saya sudah bersama bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Nur Salam Haji Nurdin Ranggabarani dan Ja'far Salam, mantan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gimana kabar Bang? Lama tidak ketemu? Alhamdulillah, kabar baik. Bang, kalau kita lihat tadi ada semacam komitmen bersama yang sudah dideklarasikan dan sudah ditandatangani untuk dalam setiap penerapan proses tahapan pilkada serentak di 2020 ini, bakal pasangan calon baik wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati untuk terus menerapkan protokol kesehatan dalam setiap proses kampanye. Ya, kami sangat berbahagia, kami sangat berbangga dengan penyelenggaraan deklarasi bersama ini, karena sebagai bagian dari masyarakat tentu kita juga memiliki kekhawatiran-kekhawatiran terhadap pandemi yang sedang kita hadapi bersama ini. Nah, dengan adanya deklarasi ini menunjukkan bahwa bukti kebersamaan kita untuk menghadapi pandemi ini tidak saja dari kelompok-kelompok dan bagian-bagian masyarakat, tetapi ini menjadi kepedulian bersama. Bagaimana atmosfer di Sumbawa sendiri Bang? Tentu kita tahu demokrasi 5 tahunan ini menjadi salah satu pesta rakyat yang kemudian memang mengundang banyak orang, mengundang banyak bangsa pada biasanya. Tetapi tentu demokrasi di era pandemi ini cukup berbeda dibandingkan demokrasi-demokrasi di tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk memberikan satu pemahaman bersama dan satu pemikiran bersama kepada baik tim sukses, masyarakat secara umum untuk di Sumbawa? Sebagaimana yang sudah sering kita dengar, sering kita lihat dan kita lakukan bersama, bahwa dalam rangka menjaga kepentingan kesehatan kita bersama-sama, keselamatan kita bersama-sama, maka kedisiplinan kita untuk tetap menjaga jarak, terus kemudian cuci tangan, pakai masker, dan berbagai protokol-protokol lainnya, ini harus menjadi suatu kebiasaan sehari-hari, termasuk di dalam rangka pertemuan-pertemuan maupun kampanye-kampanye yang akan kita laksanakan ke depan. Saya berharap masyarakat kita mematuhi ini. Kami akan coba mengedukasi, akan memberikan pemahaman-pemahaman kepada para pemilih kami bahwa protokol yang kita terapkan ini bukan bagi kepentingan siapa-siapa, tapi bagi kepentingan kita bersama. Baik, terima kasih Bang atas waktunya pada hari ini. Terima kasih. Salam untuk masyarakat Sumbawa agar mereka tetap mematuhi protokol kesehatan, karena apa yang kita deklarasikan pada hari ini sesungguhnya adalah untuk kepentingan keselamatan kita bersama. Baik, terima kasih Bang Nurdin dan Bang Ja'far Salam. Mirsa, itu dia perbincangan kami sekaligus mengakhiri acara kita pada hari ini. Tentu kita berharap semua bapaslon dan semua komponen masyarakat bisa memahami apa yang kemudian diinginkan dari deklarasi ini, yakni untuk kemudian bersama-sama menerapkan protokol kesehatan dalam setiap jenjang pemilihan pilkada serentak di 2020 ini. Kuncinya adalah bahwa kolaborasi di antara kita bersama, baik bapaslon,
aparat penegak hukum, Pemda, dan semua lapisan masyarakat adalah salah satu kunci untuk memerangi COVID-19. Saksikan nanti di spesial interview, kita akan undang semua bakal pasangan calon untuk kita berdiskusi bersama bagaimana membedah visi dan misi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bang. wabarakatuh. Siap. Bisa saat ini saya sudah bersama dengan Pak Jarod dan Pak Mukhlis, merupakan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. Kita dengarkan juga apa komitmen mereka terkait dengan komitmen penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada serentak di 2020 ini. Waalaikumsalam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan Jarod Mukhlis berkomitmen untuk melindungi masyarakat demi kepentingan masyarakat. Kami akan mematuhi seluruh protokol COVID-19 dalam setiap tahapan pilkada di 2020 ini. Bagaimana menjamin tim dan masyarakat serentak dan satu kata dalam satu upaya untuk penerapan protokol kesehatan ini di tengah masyarakat? Kami akan memastikan semua tim kami dan semua pendukung kami yang ikut dalam proses tahapan ini memastikan bahwa mereka itu mengikuti protokol, menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Bang, kalau kita lihat kemarin satu tahapan katakanlah seperti pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU. Padahal aturan sudah ada menerapkan protokol kesehatan, tetapi tentu sangat membeludak dan sangat banyak yang mengantarkan masyarakat seolah-olah tidak mengindahkan protokol kesehatan. Apa kira-kira evaluasi dari yang kemarin terjadi dan untuk kemudian kedepannya tidak akan terjadi lagi? Berdasarkan pengalaman kemarin memang kami akui bahwa itu tidak bisa dikontrol karena masyarakat membludak semua segala lah, penjuru. semua pasangan calon. Dan kami tidak bisa kontrol itu. Nanti ketika mulai tahapan pilkada yang lebih terstruktur, maka kami akan memastikan prosedur itu akan kami tepati. Artinya itu komitmen kita Itu bersama. komitmen bersama. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Mirsa, itu dia bakal pasangan calon Sumbawa yang sudah menyatakan komitmen kembali kaitan dengan bagaimana menerapkan protokol kesehatan baik dari tim dan kemudian semua masyarakat untuk bersama-sama menerapkan protokol kesehatan. Kita nantikan juga komitmen dari bakal pasangan calon yang lainnya. Oke, terima kasih. Mirsa, saat ini saya sudah bersama bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah ya, Pak? Siap, siap. Pak Masrun dan Habib Ziyadi, wakilnya. Bagaimana Pak Masrun sendiri menerjemahkan deklarasi dan komitmen pada hari ini untuk kedepannya tentu masyarakat ataupun timnya di masing-masing desa atau di masing-masing kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah itu tetap merujuk kepada protokol kesehatan ketika akan melakukan atau melaksanakan kegiatan ataupun acaranya. Terima kasih. Insya Allah apa yang menjadi rencana kita bersama, apa yang menjadi harapan, cita-cita, keinginan kita bersama untuk berpedoman kepada pijakan satu, yaitu kesehatan yang kita utamakan, keselamatan masyarakat itu yang kita utamakan. Insya Allah dalam waktu segera mungkin ini sesuai dengan kesepakatan kita. Lanjut ya. Sesuai dengan kesepakatan kita dalam hari ini yang dimediasi oleh Pak Kapolda untuk kita tetap berpegang pada standar protokol COVID, dan insya Allah selesai dari sini barangkali kita membuat ada rencana untuk kita membuat tim untuk Artinya akan ada tim khusus yang dibentuk oleh tim khusus nanti untuk khusus untuk penanganan penerapan protokol kesehatan. baik itu tim tim kita semua nanti kita upayakan untuk menyelenggarakan protokol COVID-19 ini. Bagaimana Pak Masrun melihat bahwa kemarin kita tahu satu tahapan sudah berlalu, yakni pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU, dan ternyata kita lihat banyak sekali
masyarakat ataupun tim yang kemudian ikut berduyun-duyun mengantarkan pasangan calonnya atau yang mereka dukung. Ke depan untuk tidak ini hal terjadi, apakah akan diperketat dengan cara mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh PKPU dan aturan perda dan sebagainya? Kita akan berusaha mengupayakan agar apa yang sebagai komitmen kita bersama hari ini untuk kita lakukan pemahaman dan memberikan informasi yang jelas kepada tim-tim kita yang ada. Terkait dengan masyarakat, ini kadang-kadang kita kan ingin ini yang kita tidak bisa hindari, dan untuk itu barangkali ini sebagai komitmen kita bersama untuk kita memberikan pemahaman semua kepada masyarakat. Artinya itu komitmen bersama, Pak ya. Pak Masrun, terima kasih atas kesempatannya. Siap. Habib Ziyadi. Nanti kita akan berusaha untuk membuat divisi-divisi protokol COVID ya, baik tim relawan maupun tim partai juga kita akan berusaha untuk itu. Baik, terima kasih Pak Masrun. Mirsa, itu dia wawancara kami bersama Pak Haji Masrun dan Habib Ziyadi kaitan dengan komitmen mereka terkait dengan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan daerah tempat pemilihan mereka. Kita nantikan komentar dan komitmen dari bakal pasangan calon yang lainnya juga terkait dengan bagaimana komitmen mereka menerapkan protokol kesehatan. Sampaikan salam kepada semua warga di Pulau Sumbawa, Pulau Lombok. Semoga Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi dan Bapak-bapak semua, teman-teman semua